Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh kerjasama bidang ekonomi. Satu, ekonomi ASEAN terbesar ke-6 di dunia dan ketiga di Asia. Antara tahun 2007 dan 2014, perdagangan ASEAN meningkat sekitar 1 triliun US dollar Amerika, meliputi perdagangan antar negara ASEAN 24%, Tiongkok 14%, Eropa 10%, Jepang 9%, dan Amerika Serikat 8%. Kerjasama ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan meningkatkan ekonomi ASEAN sebesar 7,1%. Selanjutnya, pengaruh kerjasama bidang sosial. Dibentuknya kelompok kerja ASEAN untuk kota berwawasan lingkungan untuk membahas permasalahan dalam kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN dan mempromosikan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Selanjutnya, pengaruh kerjasama ASEAN bidang budaya. Mempromosikan identitas ASEAN dengan cara yang pertama, promosi kesadaran ASEAN dan identitas regional ASEAN. Kemudian yang kedua, pelestarian dan promosi warisan budaya ASEAN. Yang ketiga, dialog mengenai peradaban, kebudayaan, dan agama-agama di ASEAN. Dan yang terakhir, promosi peran dalam komunitas internasional. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pengenalan budaya ASEAN meliputi yang pertama, ASEAN New Media Art Competition and Exhibition untuk memperkuat kepedulian terhadap budaya ASEAN. Kemudian yang kedua, Best of ASEAN Performing Art yang menampilkan seni terbaik ASEAN. Yang ketiga, pemilihan kota budaya ASEAN untuk memperkenalkan budaya ASEAN. Kegiatan perkenalan budaya ASEAN bertujuan agar masyarakat ASEAN saling mengenal budaya tetangganya. Untuk selanjutnya, pengaruh kerjasama ASEAN di bidang politik. Peluang ASEAN sebagai suatu entitas yang berpengaruh di dunia sangatlah terbuka lebar apabila mampu mengatasi masalah-masalah antar negara ASEAN maupun antar ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN. Berikut adalah permasalahan antar negara ASEAN yang pernah terjadi. Yang pertama, konflik Filipina dan Malaysia mengenai wilayah Sabah. Yang kedua, perselisihan mengenai batas laut di Teluk Thailand dan Laut Sulu. Yang ketiga, perselisihan Kepulauan Pedra Branca antara Singapura dan Malaysia.
Kemudian permasalahan dengan negara di luar ASEAN, yaitu mengenai Laut Tiongkok Selatan. Antara negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan negara di luar ASEAN atau non-ASEAN yaitu Tiongkok dan Taiwan. Yang terakhir, pengaruh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama bidang pendidikan meliputi yang pertama, belajar di universitas se-ASEAN dan beasiswa. Yang kedua, belajar sepanjang hidup. Dan yang terakhir, penelitian bersama. Selanjutnya, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi 2025 masyarakat ASEAN yang menampilkan tujuan strategis ASEAN di dekade ke depan, yaitu meliputi yang pertama, memperkuat pembangunan masyarakat ASEAN, dan yang kedua, mendukung proses integrasi secara mendalam. Oke, sampai di sini materi untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.